Itu tadi adalah pernyataan dari almarhum Arya Daru. Dan kita langsung tanyakan kembali kepada Pak Anam, ini ada kesangsian ataupun keraguan dari pihak keluarga dengan metode yang ilmiah yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, namun ternyata masih ada yang belum tuntas atau dinilai terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa ini adalah bunuh diri, Pak Anam. Iya, sebenarnya ada satu proses ya, sebelumnya ada semacam gelar gitu ya, penyidikan dapat apa saja dan sebagainya. Waktu itu pagi hari mengundang Kompolnas dan Komnas HAM. Terus dilanjut siang hari keluarga korban, ya keluarga Mas almarhum sama Deplu. Nah, itu upaya sebenarnya untuk sharing sebelum dipublikasi di publik informasi yang ada. Nah, apa saja yang diberikan saya nggak tahu kalau yang siang ya, tapi kalau yang pagi semua dibeberin. Ya, memang nggak misalnya kalau CCTV jam 7 tanggal 7 sampai tanggal 8 di kos-kosan misalnya ya nggak semua, tapi bagian-bagian pentingnya ditampilin kalau di kami. Namun barang itu ada. Nah, oleh karenanya saya sangat setuju apabila memang ini dibuka biar apa yang kurang, apa yang belum, apa yang menjadi hambatan dan sebagainya bisa ditanyakan langsung. Oleh karenanya penting pertemuan antara keluarga almarhum dengan Polda Metro Jaya. Nah, kami tadi saya komunikasi dengan Polda Metro Jaya. Saya sampaikan bahwa ini kemungkinan besar dari keluarga dan PH-nya untuk mendapatkan informasi sedetail-detailnya. Jadi enggak kayak paparan gitu, tapi detail banget. Nah, mungkin katanya silakan aja datang, monggo. Nah, itu menurut saya juga langkah yang sangat bagus dari Polda Metro, dan kalau juga bisa disambut baik dengan teman-teman keluarga dan PH juga penting. Jadi mana yang dari semua cerita, semua kinerja yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan kepolisian bisa diukur, termasuk misalnya CCTV. Kok CCTV yang ada di publik kok cuma pendek-pendek? Nah, kalau saya Kompolnas melihat CCTV dari tanggal 7 sampai tanggal 8, mungkin pihak keluarga belum. Lah itu bisa diminta untuk dilihat bersama-sama, ditelaah bersama-sama. Terus komunikasi pergeseran CCTV. Nah, itu ada maknanya ataukah enggak, janggal ataukah enggak juga bisa dilihat, termasuk juga mungkin bisa minta fasilitasi untuk berjumpa langsung dengan pemilik kos dan penjaga kos. Karena kan komunikasi itu dalam rekaman WA-nya antara istri dengan penjaga kos terekam itu WA, terus kapan telepon dan sebagainya, terus bisa dimintain keterangan. Baik. Tapi yang pasti pergeseran CCTV itu dari posisi yang nggak jelas, posisi pintu sama jendela menjadi posisi lebih jelas pintu dan jendelanya, misalnya gitu. Apakah ada perubahan signifikan di situ? Itu rekaman CCTV-nya lengkap. Menurut saya kita setuju mendorong keluarga bertemu dengan Polda Metro. Kalau perlu kami bantu, monggo, kami juga akan dorong. Karena tadi kami komunikasi dengan mereka sangat terbuka untuk itu. Baik. Dan juga fakta-fakta yang telah disebutkan oleh pihak keluarga, adanya pertemuan dari korban dengan 2 orang yang misterius ini sebenarnya termasuk dengan 2 orang itu. Iya, rekam jejaknya juga, rekam jejak digitalnya ada. Orangnya juga sudah diminta, menurut saya monggo. Iya, baik, kita tanyakan kepada Pak Dwi. Kami mendukung keluarga bertemu. Baik, Pak Dwi, didukung oleh Kompolnas untuk bertemu, tapi kami ingin untuk mengupas sebenarnya apa yang dimaksud oleh pihak keluarga, Pak Dwi. Kalau apa yang disebutkan oleh Pak Anam, kami sependapat bahwa kami ingin melihat proses secara menyeluruh, sehingga penyidik berkesimpulan tidak ada pihak lain yang ini, dan misalnya di ruangan itu tidak ada orang lain selain Daru, misalnya itu kami setuju. Jadi karena yang kami dapatkan hanyalah CCTV yang satu yang tidak kelihatan. Katanya ada 20 titik, ya yang 20 titik yang mana? Jadi kita coba tolong kami dibantu untuk bisa
mengetahui secara detail sebab gimana juga kalau memang diperlukan sekali kami juga bersedia untuk misalnya diotopsi ulang dan sebagainya. Kami siap kok dan keluarga mau itu. Yang penting dari kami bisa dapat keadilan seadil-adilnya, kami bisa jelas supaya kalau memang secara metodologi memungkinkan bahwa memang mengakhiri hidupnya seperti itu ya kami juga bisa terima, tapi ya karena psikologi forensik yang kemarin itu hanya beberapa sampel yang diajukan sebagai pihak yang untuk didengar keterangannya gitu loh. Membahas mengenai pertemuan dengan 2 orang tersebut itu seperti apa? Dengan Farah dan mohon izin V dengan D nanti kami serahkan kepada penyidik aja supaya bisa lebih detail karena data yang kami punya tidak ada sehingga kami lebih baik saya kembalikan ke penyidik, kami tolong dijelaskan secara detail seperti itu. Artinya banyak hal yang belum dijelaskan kepada pihak keluarga. Nah, Pak Anam, ini untuk mengawal dan juga nantinya mungkin dari pihak keluarga akan menindaklanjuti. Apakah terbuka untuk dilakukannya kasus ini penyelidikan kembali? Ada 2 konteks. Konteks pertama adalah terbuka bertemu dengan keluarga dan itu komitmennya disampaikan langsung kepada kami untuk keluarga mendapatkan informasi sedetail-detailnya, itu yang pertama. Yang kedua, jika ada bukti baru yang mempengaruhi peristiwa tersebut ya pasti akan dilanjut. Itu komitmen kedua dari Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih Pak Anam waktunya bersama kami, sayang sekali tidak bisa berlama-lama bersama kami untuk melanjutkan perbincangan. Sehat selalu Pak Anam. Terima kasih, mohon undur diri duluan. Terima kasih Pak Anam. Kita lanjutkan perbincangan Pak Firman. Kita ketahui tadi ada sejumlah fakta-fakta dan juga kejanggalan-kejanggalan yang disebutkan oleh pihak keluarga. Ini tidak hanya satu, ada beberapa yang tentunya ini menjadi pertanyaan besar. Mengapa demikian Pak Firman? Jadi pertama tentu tanpa mengurangi rasa hormat tim yang sudah bekerja. Mungkin dalam amatan sebagian ahli, termasuk saya melihat ada semacam jumping conclusion yang pada akhirnya bisa saja meragukan metode yang digunakan. Artinya tingkat relativitas metode itu tidak menghasilkan minimal menjawab 3 hal. Apakah ini peristiwa yang mendekati sebenarnya, atau peristiwa sebenarnya, atau jauh dari sebenarnya justru. Nah 3 kriteria ini kan harus bisa terjawab tuntas. Tetapi kita melihat belakangan justru muncul begitu kuat keraguan terhadap konklusi itu. Dalam bayangan setiap orang, kemampuan imajinatif, termasuk APH, termasuk juga penggunaan scientific evidence, bisa saja pada tingkat relatif tertentu mengalami efek bias karena distorsi informasi seperti tadi masih ada beberapa yang belum optimal dilakukan. Minimal olah TKP itu menurut hemat saya tidak tunggal, itu yang pertama. Jadi sebaiknya olah TKP itu sifatnya tidak hanya terarah pada tempat kos itu saja, tidak. Kalau kami lihat terlalu fokus pada tempat kos, tapi agak minim kepada tempat-tempat yang lain. Nah, ini dalam pandangan kami ada soal di sini. Tadi yang saya katakan antara bukti saintifik dengan bukti ilmiah dengan bukti alamiah agak jomplang. Saya mengusulkan kenapa tidak kemudian itu dioptimalkan dalam bentuk metode gabungan antara metode pengungkapan atau penggunaan instrumen ilmiah dan alamiah. Psikologi dan toksikologi yang digunakan itu alat bantu. Tapi menurut saya hukum pidana tidak bisa bekerja sendiri. Harus melakukan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. Dan kenapa saya mengatakan jangan terburu-buru? Karena undang-undang hukum sudah memberikan ada batasan daluarsa, Pak. Kan kasus untuk level terbunuhnya seseorang atau matinya seseorang ingin memastikan causing of death. Ada 2. Ada moment of death, kapan meninggalnya, dan karena apa meninggalnya, dihubungkan dengan causing of death. Ini 2 yang sebenarnya menurut hemat saya yang perlu uji tuntas. Nah, dalam konteks uji tuntas ini, kenapa harus buru-buru menutup kasus ini? Toh daluarsanya
hampir di atas 10 tahun. Yeah. Jadi kenapa tidak optimal saja? Optimal. Satu sisi memang prinsip speedy trial, peradilan modern. Tapi juga diharapkan kebenaran substantif itu. Saya katakan tadi pembuktian itu pencarian kebenaran. Maka 3 hal itu yang harus dijawab. Yeah. Apakah mendekati sebenarnya, apakah ini peristiwa yang sebenarnya, atau malah jauh. Hasil ini malah jauh dari fakta yang sebenarnya. Ya, dalam olah tempat kejadian perkara itu juga tidak sempat terungkap ada obat CTM. Nah, ini apakah dari korban memiliki riwayat alergi? Nanti dijawab ya Pak Dwi. Ini sesungguhnya apa yang menjadi fakta yang diterima oleh keluarga, kami bahas sesaat lagi pemirsa.